Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Nur Muhammad dari Bisnis Digital 25B dengan NIM 25202065. Saya akan memaparkan salah satu materi yang terdapat di PPT ini dengan tema penentuan upah dalam pasar tenaga kerja, yaitu dari kelompok 6. Mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, saya akan membacakan kisi-kisi dalam ataupun poin-poin yang terdapat dalam PPT ini, yaitu ada latar belakang. Upah merupakan elemen kunci dalam pasar tenaga kerja, memengaruhi kesejahteraan kerja, profitabilitas perusahaan, dan stabilitas simpel atau permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan. Oke, lanjut. Semakin banyak perusahaan tenaga kerja, maka upah cenderung naik. Begitupun sebaliknya, atau penawaran tenaga kerja berasal dari masyarakat ataupun juga banyak orang mencari kerja, penawaran meningkat sehingga upah cenderung menurun. Dalam ilmu ekonomi, upah ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan. Semakin banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka upah cenderung naik. Penawaran tenaga kerja berasal dari masyarakat. Jika banyak orang mencari kerja, penawaran meningkat sehingga upah cenderung menurun. Ketika permintaan dan penawaran bertemu pada titik tertentu, muncullah upah keseimbangan, yaitu upah yang dianggap paling wajar dalam kondisi pasar. Dan ini faktor-faktornya: terdapat produktivitas pekerja, pendidikan dan keterampilan, pengalaman, teknologi, kondisi ekonomi, dan penawaran tenaga kerja. Adapun peran pemerintah di sini, yaitu menetapkan upah minimum atau UMR, UMP, UMK. Dan yang kedua, penetapan upah minimum atau UMR dan UMP saja. Regulasi ketenaga kerjaan dan juga pengawasan. Sekarang jenis-jenis upah. Adapun upah nominal, upah real, upah minimum, upah pasar, dan upah insentif. Dampak penetapan upah minimum. Dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi kemiskinan, mendorong produktivitas. Dan dampak negatifnya ialah biaya produksi perusahaan meningkat, risiko PHK bagi perusahaan yang tak mampu menggaji sesuai standar, berkurangnya rekrutmen tenaga kerja baru. Dampak upah terhadap pasar tenaga kerja. Upah tinggi sama dengan banyak orang ingin bekerja. Upah rendah, minat kerja menurun. Upah memengaruhi tingkat pengangguran. Upah menentukan daya saing tenaga kerja di pasar global. Jadi kesimpulannya adalah upah ditentukan oleh mekanisme pasar, faktor kualitas tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Upah yang tepat akan membantu kesejahteraan pekerja, keberlanjutan perusahaan, dan keseimbangan ekonomi. Mungkin cukup itu, sekian dan terima kasih.